Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi juga Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ketemu lagi kita hari ini di rapat kali ini. Di rapat-rapat sebelumnya juga kita ketemu. Yang dimana rapat hari ini rapat evaluasi, rapat supervisi, yang dimana kita membahas apa-apa saja kendala yang telah dialami selama beberapa bulan terakhir, agar nantinya setiap kendala yang disampaikan bisa kita carikan solusinya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin di sini yang mau saya tekankan, yang mau saya sampaikan, harapnya benar-benar menyampaikan kendalanya, tidak perlu disembunyikan, ditutup-tutupi, sampaikan saja kalau agar ya sekolah kita bisa lebih baik lagi gitu. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin hendaknya kita di sini ada yang bersedia terlebih dahulu, udah? Lebih Bapak bagusnya aja yang pilih. Bapak saja ya. beliau sih Pak. Ibu mau? Oh baiklah Oke, Pak. Ibu Helwi ya? Ya. Oke, Ibu Helwi. Oke, untuk Ibu Helwi, silahkan sampaikan kendalanya. Nanti kita coba diskusikan, kita cari sama-sama solusinya. Silahkan Ibu. Baik Pak, kalau di kelas saya biasanya dari pengamatan saya itu anak-anak cepat sekali bosan. Biasanya setelah saya mengajar sekitar 10 sampai 15 menit sudah ada yang mulai gelisah, kemudian ada yang sudah menguap, bahkan ada yang mulai ngobrol sama teman-temannya. Ya. Nah, saya sudah mencoba berbagai macam metode seperti metode ceramah, kemudian tanya jawab, tapi sepertinya kurang menarik bagi mereka. Saya sempat terpikir untuk mencoba metode permainan edukatif atau saya bisa menayangkan video singkat. Namun keterbatasan alat di kelas kita itu membuat saya bingung bagaimana menerapkannya. Oke, terima kasih Ibu. Kendalanya di sini terkait anak-anak yang cepat bosan ya. Ya. Habis itu kendala alat-alat yang kurang memadai. Ya, ini sebenarnya sering terjadi di beberapa sekolah, apalagi kan sekolahan kita berada di pelosok. Jadi ya untuk alat-alat itu susah lah mencarinya. Tapi bukan berarti itu menjadi halangan bagi kita untuk memberikan sebuah pembelajaran yang menarik agar anak-anak tetap semangat dalam belajar. Mungkin saran dari kami ya Ibu, memang anak zaman sekarang itu kan cepat bosan tuh karena ada teknologi segala macam yang membuat mereka ya kepikirannya mau main game mungkin. Tapi mengkebelakangkan itu kita bisa mencari solusinya seperti yang kata Ibu tadi dengan ice breaking atau memberikan media pembelajaran. Tapi karena kendala alat atau barang-barang yang ada di sekolahan, mungkin Ibu bisa membuat media yang tidak mempersulit mencari alat-alatnya itu. Mungkin seperti kertas bisa Ibu buat itu yang Poster ya Pak. ya poster bisa mading gitu juga bisa ya, yang bergambar-gambar juga bisa gitu. Jadi bisa dibuat media-media yang sekiranya tidak tertuju kepada alat-alat seperti mungkin LCD ya, mungkin sekolahan masih belum bisa menyediakan, tapi kita walaupun begitu tetap harus memberikan pembelajaran yang baik gitu. Selain itu mungkin kalau Ibu ada laptop bisa ditayangkan video ya, walaupun kecil ya layarnya, tapi ya itu bisa menarik perhatian siswa lah walaupun sesingkat mungkin ya. Itu dari saya pribadi. Mungkin dari kepala kurikulum Bapak Alwian ingin menambahkan sedikit mungkin. Ya, saya setuju dengan Bapak Sofian. Selain itu, Ibu Hilwi bisa memvariasikan langkah di RPP. Misalnya di awal digunakan ice breaking singkat, lalu lanjut ceramah, kemudian tutup dengan kuis kelompok. Metode sederhana tapi efektif. Kalau Ibu mau, nanti saya bantu menyesuaikan RPP-nya biar lebih fleksibel dan sesuai karakter siswa. Terima kasih kepada Pak Kepala dan Bapak Kepala Kurikulum atas sarannya. Mungkin nanti akan saya coba kembangkan lagi metode yang akan saya gunakan di dalam kelas.
Ya, bagus Ibu. Makasih banyak ya telah menyampaikan kendalanya. Tetap semangat walaupun ya tadi kendala kita masih banyak alat-alat yang kurang memadai, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik dan lebih baik lagi. Nanti selebihnya kalau masih ada kendala dalam melaksanakan apa yang disampaikan tadi, bisa kita evaluasikan lagi, kita bicarakan lagi, kita sama-sama cari solusinya bersama itu. Baik, Pak. Mungkin lanjut ya, karena dari Ibu Helwi sudah nggak ada lagi. Ya, tidak Nggak ada lagi, oke. Lanjut ke berikutnya, Bapak ada yang mau duluan? Saya, Pak. Oke, Bapak Wardani, bagus. Bapak Wardani, silahkan sampaikan keluh kesahnya apa saja Bapak. Ya, Pak. Siapa? Kalau saya Pak, tantangannya utamanya di pengelolaan kelas. Di kelas saya anak laki-laki sering ribut, terutama kalau jam pelajaran setelah istirahat. Saya sudah mencoba menegur dengan halus, tapi mereka kembali ribut lagi Pak. Kadang saya juga terbawa emosi, jadinya malah suasana kelas kurang kondusif. Oke. Itu saja Pak. Kendalanya terkait murid ya, Iya, Pak. murid yang sering berkelahi ribut gitu ya. Ya, Pak. Oke. Sebenarnya untuk ini memang ya paham betul anak-anak kan, karena namanya anak-anak umur-umurnya yang bebas ingin mengekspresikan diri, jadi ya perkelahian mereka kesana kemari itu sudah biasa lah ya. Tapi saran dari saya kan, dari Bapak sudah mencoba menegur gitu. Ya, Pak. Nah, nantinya jangan cuman sekedar menegur saja Bapak, bisa nanti divariasikan seperti dikasih reward and punishment gitu, dikasih poin, karena kan Bapak ini kan mengelola kelas 5A ya Pak. Nah, kelas 5A di situ bisa Bapak sampaikan ke murid-murid untuk siswa yang nakal nanti Bapak kasihkan poin, dan kalau poinnya sampai segini nanti dikasih hukuman, dan siswa yang tidak mendapatkan poin sampai semester ini akan mendapatkan hadiah. Nah, bisa begitu Bapak, bukan hanya sekedar menegur saja. Kalau menegur ya mungkin 1-2 orang mendengarkan, tapi yang lainnya berulah lagi gitu, karena ya kalau satu berulah yang lain ikut, nah, terulang-ulang jadinya Bapak. Nah, nanti bisa divariasikan lagi yang seperti saya sampaikan tadi Bapak ya. Mungkin dari Bapak kurikulum ada yang mau ditambahkan? Saya menambahkan sedikit, Bapak Wardani, bisa juga disiapkan strategi pengelolaan kelas di Moodle. Misalnya menulis setelah 15 menit pembelajaran, guru memberikan ice breaking singkat supaya siswa kembali fokus. Selain itu, latihan refleksi di akhir pelajaran juga penting agar siswa merasa dihargai pendapatnya. Oh ya, baik Pak. Saya paham bahwa pengelolaan kelas itu bukan hanya soal menegur, tapi juga membangun suasana. Saya akan coba dengan saran dari Bapak tadi. Mudah-mudahan kelas saya bisa lebih kondusif lagi Pak. Oke, terima kasih ya. Ada lagi Bapak yang mau Bapak sampaikan? Tidak ada? Oke, cukup ya. Nanti bisa dilaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, kita cari sama-sama solusinya lagi kalau sekiranya itu kurang efektif Bapak ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi dari Bapak Wardani, mungkin kita lanjut ya. Ini Bapak terakhir ini kayaknya banyak banget masalahnya ini. Bapak sampaikan aja semuanya ya Bapak ya. Bapak Rafi'i ya? Iya, Bapak Rafi'i, Rafi'i ya. Kita sampaikan saja semuanya, nanti kita sama-sama bicarakan, kita cari solusinya sama-sama. Silakan Bapak. Mungkin saya rada malu sih Pak sebenarnya, Nggak apa-apa, sampaikan karena saja. saya kayaknya beda deh dari yang lain. Ya, apa itu? Kalau yang lain kan mempermasalahkan dalam lingkungan kelasnya nih Pak. Kalau saya mungkin jujur aja nih, Iya. saya itu kadang masih lambat atau kurang disiplin lah Pak soal waktu untuk masuk ke ruang kelas itu. Iya. Nah, jadi beberapa kali nih saya kadang terlambat masuk Pak, karena saya harus menyiapkan bahan ajar saya terlebih dahulu Pak. Nah, jadi itu saya tahu Pak, memang hal yang saya lakukan itu memang tidak ideal. Iya. Jadi saya rasa ini waktu ini terasa sangat sempit Pak. Oke. Itu ya, terkendala masalah waktu Bapak ya. Iya Pak. Oke. Ini sebenarnya penting sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tadi kan Bapak Rafi sudah menyampaikan ini mungkin terkait kendala ya. Mungkin Bapak Ibu terkendala di kelas, di murid. Ini di pribadi ya, hitungannya karena waktu. Iya Pak. Ya, nggak usah malu Bapak.
di sini kita bukan mencari kesalahan tapi mencari solusi sama-sama biar ya yang lain tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang telah kita alami gitu. Dari saya menyampaikan Bapak ya, karena Bapak tadi menyampaikan terkait waktu yang mepet, rasanya pas sebelum masuk kelas Bapak menyiapkan modul ya tadi. Iya, Pak. Nah, di ruang guru yang akhirnya telat masuk ke kelas. Iya, Pak. Nah, ya perlu digaris besari Bapak, karena kita ya guru tuh Iya. punya tanggung jawab. Jadi hendaknya mengelola waktu itu dibagi Bapak. Nah, kita mungkin tahu ya, kita sudah ada kesibukan masing-masing. Mungkin ada yang punya anak, ngurus anak, udah nikah, ngurus istri, keluarga, segala macam. Mungkin ada kerjaan di luar, cari tambahan ya kita tahu. Mungkin ada kesibukan di lain, tapi bukan berarti karena kita sudah mempunyai tanggung jawab di sekolahan ini, kita ya berikanlah waktunya. Kalau tadi Bapak terkendala masalah ya, poin pertama Bapak mengerjakan modul di sekolahan yang akhirnya terlambat masuk kelas, nantinya saran saya kasih waktu di luar sekolah. Misalkan ya malam sebelum Bapak tidur 30 menit saja Bapak susun modul ajar Bapak. Ya kalau sekiranya terkendala bisa minta sama kepala kurikulum, minta bantuan sama beliau nanti cara menyusun pembelajaran biar cepat, biar baik gitu. Nah, dari saya kelola lagi waktunya Bapak ya. Jangan sampai alasan di luar dibawa Bapak ke sini yang akhirnya guru-guru lain jadi kayak gitu ya. Di sini kita bukan mencari kesalahan, balik lagi kita mencari solusi bersama-sama. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan ya. Mungkin dari Bapak kurikulum mau menambahkan? Nah, saya setuju kalau guru datang lebih awal justru bisa membangun mood belajar. Misalnya sambil menunggu siswa lengkap bisa dilakukan review ringan atau percakapan santai yang mengarah ke materi. Itu meningkatkan keterlibatan siswa sejak awal. Ya baik Bapak. Nah mungkin itu saya akui itu memang pure dari kesalahan saya pribadi Ya, Bapak. nggak masalah. Karena kadang saya sebelum masuk kelas itu mungkin terlalu santai Bapak. Oke. Jadi saya merasa ini masih banyak waktu Bapak. Mungkin Ya. itu kendala yang ya. saya sadari Bapak. Ya jadi mulai sekarang saya akan membiasakan datang lebih awal Oke, Pak. bagus. Dan menyiapkan bahan ajarnya itu sebelum memasuki kelas Bapak. Oke. Terima kasih Bapak atas masukan yang telah diberikan tadi. Sama-sama. Untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi. Oke, bagus. Yang lain ya, guru-guru yang lain tolong ya, Bapak sudah bagus, perbaiki lagi. Nanti kalau ada kendala lagi sampaikan lagi nanti di rapat berikutnya. Ya, masalah pribadi gak masalah disampaikan saja karena kita kan tadi mencari solusi sama-sama gitu. Sampaikan saja, nggak usah malu. Ya, kita di sini kerjasama biar sekolahan ini bisa baik dan lebih baik lagi. Harap saya guru-guru di sini tetap semangat walaupun yang kendala yang sudah disampaikan tadi bermacam-macam, tapi bukan berarti menghalangi kita agar bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, mungkin terima kasih rapat hari ini telah terlaksana. Mungkin tidak ada lagi ya? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Mungkin tidak ada lagi. Bapak kurikulum sudah nggak ada lagi tambahan Bapak? Sudah nggak ada ya. Oke, karena tidak ada lagi, diskusi kita sudah selesai juga. Ya, apa yang sudah disampaikan tadi tolong diterapkan. Nanti di rapat berikutnya kita evaluasi lagi. Kalau ada masih kendala, kita cari lagi solusinya sama-sama. Ya, itu saja mungkin hari ini. Tetap semangat. Ya, saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata menyakiti hati kalian dalam memberi masukan atau solusi. Karena ya kita tadi mencari kebaikan sama-sama. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.